Tema 6. Panas dan perpindahannya. Subtema 2. Perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 3. Perhatikan percakapan berikut. Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Iya, Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya perlu dicari tahu. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Simak bacaan berikut. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikan ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Baleo", yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Bacaan tersebut merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud, salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan,
Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Simak bacaan berikut. Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut sehingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepeduliannya untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Berdasarkan bacaan tersebut, kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah tujuan dilaksanakan festival Manee tersebut? Agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Pemuka adat beserta masyarakat setempat. 3. Apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. 4. Apa hal yang menarik dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk membangun ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Simak percakapan berikut. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya, Dayu. Selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Sekarang, simaklah bacaan kewajiban warga negara Indonesia berikut ini. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban
yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Perhatikan tabel berikut ini tentang hak dan kewajiban. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai seorang siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi.